Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Kami bermaksud untuk memenuhi tugas mata kuliah Politik Hukum Pidana dari dosen pengampu yaitu Bapak Dadang Sumarna SHMH untuk mempresentasikan materi kami tentang restoratif justice. Sebelumnya kami dari kelompok 5 mohon izin untuk memperkenalkan anggota kelompok 5 yaitu saya sendiri Ade Trisna dan teman saya Gibran Revel Ghazali. Saya Seta Cakra Mursalina. Saya Reviska Ardila. Saya Dia Saputra. Oke, yang pertama kita akan mulai dari definisi restoratif justice. Restoratif justice adalah suatu metode yang secara filosofinya dirancang untuk menjadi suatu resolusi penyelesaian dari konflik yang sedang terjadi dengan cara memperbaiki keadaan ataupun kerugian yang ditimbulkan dari konflik tersebut. Menurut pakar hukum pidana Profesor Edi O.S. Hiarijit, pengertian restoratif justice adalah dibagi menjadi dua, yakni pengertian secara konsep dan pengertian secara proses. Secara konsep, pengertian restoratif justice yaitu pemulihan keadilan yang tidak menitik beratkan pada penghukuman. Sedangkan secara proses, restoratif justice adalah penyelesaian perkara yang melibatkan pelaku dan korban. Menurut pakar hukum pidana lainnya, yakni Marjono Reksodiputro, mengatakan bahwa restoratif justice adalah sebuah pendekatan yang bertujuan untuk membangun sistem peradilan pidana yang peka tentang masalah korban. Marjono mengatakan restoratif justice ini penting dikaitkan dengan korban kejahatan karena pendekatan ini merupakan bentuk kritik terhadap sistem peradilan di Indonesia saat ini yang cenderungnya mengarah pada tujuan retributif, yaitu penekanan atau menekankan keadilan pada pembalasan dan pengabaian peran korban untuk terat serta menentukan proses perkaranya. Selanjutnya, prinsip keadilan restoratif atau restoratif justice merupakan alternatif penyelesaian perkara tindak pidana yang dalam mekanisme tata cara peradilan pidana fokus pidana diubah menjadi proses dialog mediasi. Prinsip utama dalam keadilan restoratif adalah penegakan hukum yang selalu mendepankan pemulihan kembali kepada keadaan semula dan mengembalikan pola hubungan baik dalam masyarakat. Selanjutnya, mengenai sejarah dari restoratif justice, penerapan restoratif justice bermula dari pelaksanaan sebuah program penyelesaian di luar peradilan yang dilakukan masyarakat, yang disebut dengan Victim Offender Mediation atau VOM, di Kanada pada tahun 1970-an. Program itu mulainya dilaksanakan sebagai tindakan alternatif dalam menegakkan hukum pelaku kriminal anak, di mana sebelum dilaksanakan hukuman, pelaku dan korban diizinkan bertemu untuk menyusun usulan hukum yang menjadi salah satu pertimbangan dari sekian banyak pertimbangan hakim. Selanjutnya mengenai penerapan restoratif justice di Indonesia. Dasar hukum dari restoratif justice yaitu 1. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda dalam KUHP. 2. Nota kesepakatan bersama Ketua Mahkamah Agung, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Jaksa Agung, Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia tanggal 17 Oktober 2012 tentang pelaksanaan penerapan penyesuaian batasan tindak pidana ringan dan jumlah denda acara pemeriksaan cepat serta penerapan restoratif justice. 3. Surat Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Nomor 301 Tahun 2015 tentang penyelesaian tindak pidana ringan. 4. Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Yang kelima, Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020
tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Perkara pidana yang dapat diselesaikan dengan restoratif justice adalah pada perkara tindak pidana ringan sebagaimana diatur dalam pasal 364, 373, 379, 384, 407, dan 483 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Dalam hal ini, hukum yang diberikan adalah pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda Rp2.500.000. Syarat pelaksanaan restoratif justice. Syarat pelaksanaan restoratif justice adalah termuat dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dan Peraturan Polri Nomor 8 Tahun 2021 tentang penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif. Berikut ini persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara material, meliputi tidak menimbulkan keresahan dan atau penolakan dari masyarakat, tidak berdampak konflik sosial, tidak berpotensi memecah belah bangsa, tidak radikalisme dan separatisme, bukan pelaku pengulangan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan, bukan tindak pidana terorisme, tindak pidana terhadap keamanan negara, tindak pidana korupsi, dan tindak pidana terhadap nyawa orang. Sedangkan persyaratan umum pelaksanaan restoratif justice secara formil meliputi perdamaian dari dua belah pihak yang dibuktikan dengan kesepakatan perdamaian dan ditandatangani oleh para pihak, kecuali untuk tindak pidana narkotika. Pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku berupa pengembalian barang, mengganti kerugian, mengganti biaya yang ditimbulkan dari akibat tindak pidana, dan atau mengganti kerusakan yang ditimbulkan akibat tindak pidana, dibuktikan dengan surat pernyataan sesuai dengan kesepakatan yang ditandatangani oleh pihak korban, kecuali untuk tindak pidana narkotika. Selanjutnya, pedoman mekanisme penerapan keadilan restoratif justice adalah sebagai berikut. Yang pertama, setelah menerima permohonan perdamaian kedua belah pihak, pelapor dan terlapor yang ditandatangani di atas materai, dilakukan penelitian administrasi syarat formil penyelesaian perkara melalui keadilan restoratif justice. Yang kedua, permohonan perdamaian setelah persyaratan formil terpenuhi diajukan kepada atasan penyidik untuk mendapatkan persetujuan. Lalu yang ketiga, setelah permohonan disetujui oleh atasan penyidik, kemudian ditetapkan waktu pelaksanaan penandatanganan pernyataan perdamaian. Yang keempat, pelaksanaan konversi yang menghasilkan perjanjian kesepakatan yang ditandatangani semua pihak yang terlihat. Yang kelima, membuat nota dinas kepada pengawas penyidik atau kasatker perihal permohonan dilaksanakan gelar perkara khusus untuk tujuan penghentian perkara. Yang keenam, melaksanakan gelar perkara khusus dengan peserta pelapor dan atau keluarga pelapor, terlapor dan atau keluarga terlapor, dan perwakilan dari tokoh masyarakat yang ditunjuk oleh penyidik yang menangani dan perwakilan dari fungsi pengawas internal dan fungsi hukum dan unsur pemerintahan bila diperlukan. Yang ketujuh, menyusun kelengkapan administrasi dan dokumen gelar perkara khusus serta laporan hasil gelar perkara. Yang kedelapan, menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan atau penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan atau penyidikan dengan alasan restoratif justice. Yang kesembilan, untuk perkara pada tahap penyelidikan, penyelidik menerbitkan surat perintah penghentian penyelidikan dan surat ketetapan penghentian penyelidikan yang ditandatangani oleh A. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri, B. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda, dan C. pada tingkat Polres dan Polsek. Yang ke-10, untuk perkara pada tahap penyidikan, penyidik menerbitkan surat perintah penghentian penyidikan dan surat ketetapan penghentian penyidikan yang ditandatangani oleh A. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Mabes Polri, B. Direktur Reserse Kriminal pada tingkat Polda, dan C. pada tingkat Polres dan Polsek. Selanjutnya di bagian nomor 11, mencatat ke dalam buku register baru huruf B nomor 19 sebagai perkara keadilan restoratif atau restoratif justice
dihitung sebagai penyelesaian perkara. Berikutnya langsung ke kasus dari restoratif justice. Itu masuk ke dalam perkara tipiring atau tindak pidana ringan. Dan yang berikutnya menurut saya, yang saya pahami, flashback ke zaman corona ya, waktu itu di mana waktu itu belajar serba online. Ada seorang anak dari keluarga yang mohon maaf dia kurang mampu dalam segi perekonomian. Bapak dari keluarga tersebut bingung harus apa dan bagaimana agar bisa membelikan handphone pada anaknya, karena si bapak tidak punya uang dan kerjaan pun tidak punya. Si bapak nekat mencuri handphone dari sebuah toko. Dia lakukan sangat terpaksa agar anaknya bisa mengikuti pelajaran secara online lewat handphone tersebut. Berikutnya, singkat cerita, si korban pun merasa kaget dan melaporkan kejadian tersebut kepada pihak hukum setempat, yaitu kepolisian ataupun jaksa penuntut umum. Dipertemukanlah mereka, korban dan pelaku, yaitu ada pendekatan mediasi, ada bertanya kenapa dan ada apa si bapak ini bisa mencuri handphone tersebut gitu. Balik lagi ya ke atas lagi, cerita ini maksudnya karena terpaksa untuk anaknya sekolah, karena dari segi ekonomi si bapak ini memang sangat tidak meyakinkan untuk membeli handphone tersebut. Si bapak pun menyesal, dan dari pihak keluarga pun mengetahui bahwa si bapak tersebut, mohon maaf, telah mencuri sebuah handphone di toko yang dia ambil handphone itu. Contoh lain dari kasus pidana yang diselesaikan dengan restoratif justice yaitu kasus tindak pidana pencurian yang terjadi di Kota Pekanbaru pada bulan Desember 2019. Ceritanya ada seorang pria yang mencuri 10 lembar seng bekas dan 1 buah tutup poset, dan saat menjalankan aksinya, pria ini dipergoki oleh warga dan tertangkap tangan telah melakukan pencurian. Warga pun beramai-ramai membawa pelaku ke polsek terdekat. Di polsek, penyidik kemudian menjelaskan kepada korban bahwa perkara pidana yang terjadi adalah tindak pidana pencurian ringan, dan penyidik menjelaskan mekanisme hukum terhadap kasus pencurian ringan hingga akhirnya korban hanya meminta barangnya dikembalikan dan memaafkan pelaku dengan membuat surat sebagai berikut. 1. Berita acara serah terima pelaku dari warga yang menyerahkan kepada polisi. 2. Surat pernyataan dari pelaku bahwa ia tidak akan melakukan tindak pidana yang sama maupun tindak pidana lainnya yang melanggar aturan hukum. 3. Surat pernyataan dari korban bahwa ia tidak akan membuat laporan polisi. 4. Surat kesepakatan perdamaian antar kedua belah pihak. 5. Berita acara serah terima pelaku dari polisi kepada keluarga pelaku. Penerapan restoratif justice terhadap kasus pencurian ringan sudah sesuai dengan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang penyidikan tindak pidana yang menyempurnakan Perkap Nomor 14 Tahun 2012. Baik, kasus berikutnya itu baru-baru ini Kejaksaan Agung Republik Indonesia menerapkan sistem restoratif justice atau keadilan restoratif terhadap kasus pencurian sapi yang dilakukan seorang anak terhadap ibunya di wilayah Asam Bagus, Situbondo, Jawa Timur. Penerapan restoratif justice dalam penyelesaian sebuah perkara tidak hanya sekali dilakukan. Sejak tahun 2020 hingga awal Maret 2022 sudah lebih dari 823 kasus diselesaikan pihak kejaksaan secara restoratif justice. Semenjak diundangkannya Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020
tentang penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif, lebih dari 823 tindak pidana umum telah diselesaikan oleh kejaksaan melalui penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif. Kata Jaksa Agung Muda Pidana Umum Jampidum, Kejaksaan Agung Kejagung Republik Indonesia. Selanjutnya, dari beberapa contoh kasus pidana yang telah dipaparkan tadi, yang kasusnya diselesaikan dengan cara restoratif justice, bukan berarti bahwa setiap orang yang melakukan tindak pidana tidak akan diproses sampai ke pengadilan dan dijatuhi hukuman pidana. Ada pengecualian terkait dengan penerapan restoratif justice tersebut. Beberapa pengecualian tersebut antara lain yang pertama, pelaku merupakan residivis atau pengulangan tindak pidana. Yang kedua, korban tidak mau berdamai dengan pelaku. Yang ketiga, pelaku sudah meresahkan warga. Yang keempat, tidak tercapainya kata mufakat dalam upaya penerapan restoratif justice. Dalam hal ini, maka restoratif justice tidak dapat dilakukan terhadapnya dan perkara akan dilimpahkan ke pengadilan. Jadi, buat teman-teman semua, kita sebagai mahasiswa hukum sudah seharusnya memahami dan menaati segala ketentuan atau peraturan perundang-undangan yang memuat sanksi pidana. Selain itu, kita juga harus memberikan edukasi hukum kepada masyarakat tentang ancaman pidana bagi siapa saja yang melanggar peraturan perundang-undangan pidana. Dengan begitu, maka masyarakat yang aman, damai, dan tertib akan tercipta. Hal ini selaras dengan tujuan adanya hukum pidana. Sekian atas materi yang bisa kami sampaikan. Terima kasih atas waktu dan perhatiannya kepada Bapak dosen, Bapak Dadang Sumarna SHMH, dan para jajaran instansi Universitas Pamulang. Bila mana ada kata-kata dari materi kami yang telah kami sampaikan tadi, ada kekurangan atau tidak sempurna, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.